Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir ya, minggu ke-14. Sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai program linier. Jadi ini kita lanjut ke materi terakhir, distribusi peluang. Nah, hari ini materi terakhir mengenai teori peluang, dan saya rasa ketika sekolah juga ada beberapa yang mungkin sudah pernah dapat ya. Di sini saya ambil hukum penjumlahan, hukum perkalian, dan teorema Bayes. Jadi untuk distribusi peluang sendiri, jadi ada beberapa istilah ya yang digunakan di situ, ada irisan, paduan, dan komplement. Untuk irisan, berarti di situ kejadian yang terdiri atas semua unsur persekutuan kejadian A dan kejadian B. Nah, irisan kejadian A dan B dilambangkan dengan A biasanya terus huruf U terbalik ya. Nah, dan ini dan. Ini bacanya dan. A dan B. Paduan berarti union. Kejadian yang mencakup semua unsur. Jadi ketika ada dua kejadian A dan B, berarti nanti paduan itu ya himpunan di peluang kejadian, di himpunan di kejadian A dan himpunan di kejadian B. Jadi dua-duanya komplement itu pelengkap. Jadi ketika yang diketahui adalah kejadian yang diinginkan apa, maka komplement itu adalah yang tidak terjadi, yang tidak diinginkan terjadi. Jadi bolak-balik ya. Misalnya ya ada dua kemungkinan, dua kejadian, maksudnya dua jika tidak terjadi ya jika tidak terjadi ya terjadi gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Itu komplement. Jadi totalnya komplement itu 1. Nah, peluang ini nanti nilainya adalah antara 0 sampai 1. Ketika hasil kalian lebih dari 1, nilainya 3, 4, berarti ada yang salah dalam perhitungan. Karena peluang itu ya paling tidak kan 100%. 100% berarti itu pasti terjadi. 100% itu 100 per 100, jadi dilambangkan 1, disederhanakan ya, 100 per 100, 1. Jadi nilai peluang itu antara 0 sampai 1. 0 berarti itu tidak mungkin terjadi sama sekali. Gitu. 1 itu pasti terjadi. Hukum penjumlahan. Kita masuk pertama mengenai hukum penjumlahan. Untuk hukum penjumlahan, jadi di sini untuk menghitung probabilitas atau kejadian dalam satu percobaan atau kejadian tunggal. Jadi biasanya untuk hukum penjumlahan itu kejadiannya tunggal, single ya, single kejadian, satu kejadian. Misal di sini, dari kota P ke kota R ada beberapa jenis angkutan. Ada 5 travel, jadi dari kota P menuju kota R. Itu ada 5 travel. 2, 3, 4, 5 travel. Perjalanan darat ya. 3 kapal laut, lewat laut ada 3. Dan 2 pesawat terbang. Lewat udara ada 2. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota P menuju kota R? Kejadian tunggal maksudnya ini bukan travel atau alat angkutnya ya, tapi perjalanannya. Ini kan single tunggal dari P ke R, sekali jalan, tidak transit atau tidak berhenti istirahat di kota manapun, atau tidak transit kendaraan. Jadi perjalanan tunggal langsung dari P langsung menuju ke R, selesai. Nah, maka nanti ini caranya ya tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 3 tambah 2. Jadi perjalanan darat, laut, udara ya dijumlahkan semua. Berarti ada 10 cara berbeda. Berarti kan bisa, misal lewat pesawat, kita kan berarti di situ ada 2 jenis ya. 2 cara ya, 2 angkutan. Misal di situ bisa kita naik Garuda bisa, atau Lion Air ya bisa juga. Jadi ada 2 cara, kamu mau naik apa? Mau naik Garuda? Oh ya, udah. Terus dia atau ada lagi yang nanya, "Aku mau naik apa?" "Mau naik Lion Air." Berarti kan ada 2 cara ya, satu ada yang lewat Garuda, satunya lewat Lion Air. Begitu juga untuk yang lain. Bis A, B, C, D. Maka kamu naik apa? Saya yang D. Bisa juga naik yang E, naik yang C. Berarti kan itu cara yang berbeda walaupun perjalanannya sama. Tapi caranya berbeda karena bisnya berbeda.
Laut pun sama. Sehingga berapa banyak cara ya tinggal total semua, dijumlahkan semua caranya dari P ke R. Maka ini menggunakan hukum penjumlahan jika kejadiannya tunggal. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, kejadian tunggal sendiri untuk hukum penjumlahan itu ada kejadian bebas untuk kejadian terputus atau bebas, meniadakan, atau saling lepas. Atau bisa juga disebut mutali eksklusif. Nah, jadi di sini beberapa istilah yang digunakan ya. Untuk hukum penjumlahan, jadi ada yang bebas, saling bebas, jadi tidak saling mempengaruhi antara kejadian satu dengan kejadian berikutnya. Bisa juga terikat, bersyarat, terikat atau bersyarat. Jadi untuk bersyarat berarti kejadian pertama dia akan mempengaruhi kejadian berikutnya, kejadian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang hukum perkalian. Jadi di hukum penjumlahan dan hukum perkalian di sini bahasannya ada dua ya. Ada kejadian saling bebas berarti tidak saling mempengaruhi atau tidak terikat. Sedangkan untuk satunya lagi kejadian bersyarat, untuk perkalian juga sama. Jika untuk 2 kejadian, 3 kejadian, 5 kejadian, 10 kejadian untuk hukum penjumlahan, tinggal dijumlahkan saja satu-satu. Peluang kejadian untuk yang pertama, kedua, 3, sampai 10 tinggal dijumlahkan saja semuanya. Karena dia tidak terikat, dia bebas, sehingga peluang kejadiannya ya utuh. Ya peluang kejadiannya peluang kejadian peluang kejadian B-nya, kejadian peluang C-nya gitu. Yang kedua, yang ketiga. Ya itu peluangnya, tidak ada kaitan antara kejadian yang kedua, ketiga dengan kejadian yang sebelumnya, kejadian pertamanya, kejadian keduanya. Jadi itu adalah peluang kejadian itu sendiri gitu, walaupun dalam satu semesta. Maksudnya ini satu semesta S ya, S ini berarti satu semesta. Dalam satu semesta ada beberapa kejadian, memang dia kejadiannya itu ada di dalam semesta itu, himpunan, beberapa himpunan di dalam satu semesta. Tapi antar himpunan yang ada itu tidak terikat. Antar kejadian satu dengan kejadian kedua, tiga, empat, dia tidak terikat. Sehingga bisa langsung dijumlahkan saja. Misal, pertama, sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa peluang munculnya angka 3 atau angka 4? Angka 3, jadi dalam satu dadu kita tahu bahwa sisi dadu itu ada 6 sisi. Tiap sisinya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. 5, 6 ya. Angka 3 itu hanya ada satu sisi dalam satu dadu. Sehingga peluangnya ini kita karena langsung ya, kok P itu apa? P ini jadi lambang peluang atau kemungkinan yang terjadi. A ini tergantung ya, yang dianggap apa? A ini adalah kejadian munculnya angka 3, yang B kita anggap sebagai kejadian munculnya angka 4. Untuk bentuk atau penulisan untuk peluang, itu pembagi ya, mesti pembagi ada pernya. Jadi bagian penyebut itu ini adalah semestanya. Semestanya adalah total datanya keseluruhan. Yang di atas untuk pembilang itu adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan peluang kejadiannya. Kita tahu satu dadu ada 6 sisi, karena itu di sini pembaginya adalah 6. Yang di atas itu adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan angka 3. Angka 3 hanya ada satu sisi, karena itu 1/6. Begitu juga untuk angka 4. Jadi ada 6 sisi, angka 4 itu ada satu sisi dalam satu dadu. Sehingga untuk hukum penjumlahan di sini untuk peluangnya itu, ini langsung dijumlahkan saja. Peluang kejadian A 1/6, peluang kejadian yang B 1/6. Sehingga total adalah 2/6 atau sepertiganya. Karena yang dimintakan atau, jadi angka 3 atau 4. Jadi ketika keluar angka 3 yaitu diakui, keluar angka 4 yaitu diakui. Jadi ketika keluar angka 3 pun dalam satu sisi dadu, angka 3 tidak mungkin hilang. Sehingga jika kemungkinan untuk yang angka 4, maka ya angka 3 tetap ada. Sehingga ya dadunya itu ya tetap ada 6 sisi. Tidak berkurang jadi ada 5 sisi. Kenapa? Karena kemungkinan jika angka 3 keluar ya berarti hilang satu sisi, ya tidak juga. Dadu ya tetap semuanya sisinya ya tetap ada 6 gitu. Jadi ini untuk
dadu, contoh dadu ya, jadi tinggal langsung dijumlahkan saja. Contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Misal di sini ya. Suatu kotak berisi 6 flash disk A, 4 flash disk B, 2 flash disk C. Jadi dalam satu kotak, ada 6 flash disk A, ada 4 flash disk B, ada 2 flash disk C. Bila seseorang mengambil satu flash disk secara acak, maka berapa peluang terambilnya yang A adalah flash disk A atau B? Flash disk B, B atau C? Flash disk untuk yang C, flash disk A atau C? Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan dulu total data yang ada berapa dalam satu kotak. Ada berapa banyak flash disk? Maka 6 ditambah 4 ditambah 2. Berarti ada 12 flash disk. Karena itu ini bagian bawah untuk penyebutnya itu 12 semua. 12 semua. Lalu yang di atas bagian pembilangnya itu adalah untuk yang ditanyakan apa? Flash disk A. Flash disk A ada berapa banyak? Ada 6. Flash disk B ada berapa banyak? Ada 4. Tinggal langsung dijumlahkan saja. Jadi 6 ditambah 4 jadi 10. Sehingga kemungkinannya adalah 5/6. Untuk yang B atau C, berarti yang B ada berapa? Banyak flash disknya, ada 4. Lalu yang C ada berapa banyak? Ada 2. Lalu tinggal dijumlahkan saja, 6/12. Lalu untuk yang A atau C juga sama, A-nya ada berapa, C-nya ada berapa. Nah, ini untuk kemungkinan untuk hukum penjumlahan ya. Jadi kalau hukum penjumlahan masih mudah. Jadi hanya tinggal dijumlahkan saja dari beberapa kemungkinan yang ada. Yang diminta. Flash disk A atau B atau C atau D atau E. Nah, itu tinggal langsung dijumlahkan saja tiap dari kemungkinan yang ada. Nanti mungkin susahnya hanya ketika soal cerita campur dengan hukum perkalian. Maka kalian harus bisa membedakan kapan harus menggunakan hukum penjumlahan, kapan harus menggunakan hukum perkalian. Sampai sini bisa dipahami ya untuk hukum penjumlahan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi ini untuk kejadian tunggal. Yang diambil kan hanya satu flash disk ya, bukan 2 flash disk, bukan 3 flash disk, hanya satu flash disk saja. Sehingga peluangnya ya peluang sesuai dengan kejadian yang diminta. Yang di bagian bawah itu adalah semestanya, total data. Contoh yang ketiga di sini misal ya, ada kegiatan perdagangan saham di BEI untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Jadi total transaksinya ada 200, di mana di sini terlihat bahwa terbagi jualnya 120, belinya 80. Sehingga untuk jual, ini kita misalkan A, maka untuk probabilitas, jadi probabilitas kemungkinan peluang itu istilah yang sama. Jadi jika keluar soal mengenai peluang, bahasanya itu probabilitas apa ya Bu? Itu sama. Istilahnya itu bisa digunakan probabilitas, kemungkinan, peluang, itu istilah yang sama. Yang diminta adalah ya peluang, kemungkinan yang terjadi. Nah, probabilitas jual berarti ini PA itu untuk yang jualnya berapa? 120, semestanya berapa? Total data 200. Beli juga sama, belinya berapa? 80/200, sehingga totalnya adalah 0,4. Maka yang diminta adalah probabilitas A atau B. Ketika yang diminta adalah salah satunya probabilitas A atau B, maka tinggal dijumlahkan saja antara probabilitas jual dan beli. Totalnya 1. Sehingga ini bisa kita ketahui bahwa untuk probabilitasnya ya pasti terjadi. Jika tidak jual ya beli. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2 kemungkinan. Jika tidak jual ya beli. Sedangkan yang ditanyakan adalah probabilitas jual atau beli. Maka otomatis ya pasti jika tidak jual ya beli. Ada 2 transaksi yang ditanyakan dalam 2 transaksi dalam satu semesta. Maka kemungkinannya pasti terjadi salah satunya. Tidak mungkin tidak. Karena ada 2 proses transaksi. Kalau yang tadi ini kan diantara 2 dari 3. Sehingga hasilnya 0, ini juga sama. Dalam satu sisi ada 6, yang ditanyakan hanya 2 sisi, 2 bagian sisi saja. Sehingga kemungkinannya masih 0,
Jadi nilainya itu peluang bisa dalam bentuk pecahan, bisa dalam bentuk desimal. Ketika dalam bentuk kalian ubah ke dalam bentuk desimal itu tidak mungkin lebih dari 1. Jadi maksimalnya itu 1 ya pasti. Kenapa? Karena untuk kemungkinan yang terjadi kan pasti terjadinya itu ya 1. Tidak mungkin 2. Karena 2 ya 200%, 300%, 100%. Kita kan taunya 100% itu ya full ya, fullnya itu 100%. Oke, kita lanjut ke kejadian terikat. Kejadian terikat berarti kejadian pertama itu akan ada kaitan dengan kejadian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi di sini 2 peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tapi tidak selalu bersama. Perbedaan irisan dan paduan, jadi di sini irisan, jadi ada 2 himpunan ya, himpunan A ada himpunan B. Nah, antara himpunan A dan B kita lihat di sini ternyata ada yang beririsan atau sama. Beririsan itu maksudnya juga sama ya, maksudnya ya ada angka yang beririsan, saling beriris dari semesta yang ada 2 himpunan, jadi ini irisannya ya 4. Jadi ada yang sama. Nanti disebutkannya hanya cukup 1 kali, bukan 4-4 ya, karena di situ berarti ada angka yang berulang, karena ada di himpunan yang berbeda. Paduan itu berarti gabungan dari 2 himpunan yang ada, antara himpunan A dan B. Untuk yang sama tidak perlu ditulis 2 kali. Kenapa? Berarti itu sama di sini. Gambarnya hanya tinggal digambar seperti ini, sehingga untuk yang sama cukup ditulis 1 kali. Ketika ada 3 himpunan, 4 himpunan, 5 himpunan, ada 1 angka sama sebanyak 3 kali misal, maka cukup disebutkannya 1 kali. Tidak perlu dituliskan sampai 3 kali, karena itu berarti ada yang beririsan. Ini bedanya antara irisan dan atau. Jadi ini lambang untuk dan, yang ini lambang untuk atau. Untuk rumusnya, bedanya apa? Hanya ada pengurangan saja. Kalau tadi hukum penjumlahan untuk yang saling bebas, tidak terikat, itu kan tinggal dijumlahkan. Peluang 1, 2, 3, 4, 5, tinggal langsung dijumlahkan. Tapi untuk yang terikat, karena di situ ada yang beririsan dan ada kemungkinan juga ada yang gabungan, paduan ya, maka itu dikurangi dengan irisan atau gabungannya. Jadi dijumlahkan 2 peluang yang ada dikurangi dengan yang beririsan. Tergantung yang ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan ketika atau ya nanti dikurangi dengan irisannya. Ketika yang ditanyakan adalah irisannya atau dan, maka nanti dikurangi dengan gabungannya. Contoh, 1 sampel terdiri dari 600 siswa. 600 siswa ya. 340 memiliki radio, 160 memiliki TV, 100 memiliki keduanya. TV, radio, dan keduanya. Berarti yang ini kan beririsan ya. Ada 100 orang beririsan. Jika 1 siswa dipilih secara acak, berapa probabilitas seorang siswa memiliki radio atau TV? Seorang siswa dia punya radio atau TV. Yang ini kan beririsan. Beririsan berarti kan dan ya. Nah, maka yang ditanyakan radio atau TV. Maka peluang untuk yang memiliki radio berapa? 340 orang. Totalnya 600. Yang TV berapa? 160. Totalnya 600. Dikurangi dengan yang memiliki keduanya. Kenapa? Karena yang diminta hanya yang memiliki salah satunya saja. Yang diminta hanya yang memiliki salah satunya saja, maka dikurangi dengan total ini ya dikurangi dengan yang punya dua-duanya. Gitu. Maka di sini dikurangi dengan 100 per 600. Maka hasilnya adalah 400 per 600 atau 4 per 6. Jadi ada yang terikat. Terikatnya apa? Karena di sini yang ditanyakan radio atau TV, tapi ada yang beririsan. Jadi terikat antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua. Jadi dia ada yang terikat. Di situ. Contoh yang kedua, misal. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi atau bridge. Ada 52 kartu.
Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati. Ada 13 kartu. Kita tahu bahwa kartu itu ada kartu hati ya, ada kartu wajib, ada keriting, ada waru. Ini kita tahu tiap masing-masing ini ada 13 kartu. Bagi yang suka main kartu ya, total jumlah 52 tanpa joker. Ini tanpa joker. Kita tahu 13 kartu dari masing-masing gambar ini itu terdiri dari ada as, 2, 3, sampai 10, lalu ada king, ada queen, ada jack. Begitu juga untuk yang lainnya. Ini juga akan ada king, ada queen, ada jack. Ini juga sama, king, queen, dan jack. Ini juga sama, king, queen, dan jack. Yang ditanyakan yang pertama adalah kartu hati atau kartu bergambar. Sehingga kita tahu bahwa untuk kartu hatinya ada 13 kartu. Ada 13 kartu. King, queen, dan jack-nya total, karena ini hitungannya adalah dalam satu set kartu, king, queen, dan jack itu ada 12 kartu. Yang ditanyakan atau kartu bergambar, ini ada yang beririsan. King, queen, dan jack, dan dia ada hatinya. Sebanyak 3 kartu. Ini yang beririsan. Sehingga banyak kartu remi itu adalah semestanya, 52. Dia jadi penyebut di bagian bawah, 52. Kartu hati itu ada 13 untuk pembilangnya. Ini untuk peluang terambilnya kartu hatinya sendiri. Kartu bergambar, ada 12 kartu, king, queen, dan jack. Ada hati, wajik, keriting, dan waru. 12 dikurangi dengan 3 kartu yang beririsan. Yang ditanyakan yang bergambar. Yang bergambar di sini ada kartu hatinya juga, banyak 3 kartu. Maka di sini hasilnya adalah 22 per 52. Sehingga hasilnya 11 per 20. Jadi untuk yang terikat, itu biasanya entah ada yang beririsan atau ada yang bergabung atau paduan. Maka untuk ini, itu tinggal langsung dijumlahkan saja dan dikurangi dengan irisan ataupun paduannya. Ini untuk hukum penjumlahan, dan ini kejadiannya masih tunggal. Kenapa? Karena yang diambil hanya 1 kartu saja. Tidak 2 kartu, tidak 3 kartu, tapi 1 kartu saja. Tapi yang diinginkan kemungkinan ketika kita mengocok remi, lalu diambil 1 kartu, kemungkinannya berapa persen? Terambilnya kartu hati atau kartu bergambar. Ini semacam lotre ya sebenarnya, itu kayak judi. Jadi bagi yang pintar judi, dia tahu untuk perhitungan untuk ini peluangnya berapa sih, peluangnya sangat kecil sekali dari kartu remi yang ada dan sebagainya. Tapi kita tidak belajar judinya ya, tapi beberapa peluang atau kemungkinan yang ada, berapa persen gitu. Misal di sini remi. Kenapa remi? Karena dalam kartu remi itu banyak sekali kemungkinan yang bisa digunakan. Karena di situ ada gambar, gambarnya gambar hati, waru, wajik, dan sebagainya, ada king, queen, dan jack-nya, ada kartu asnya, ada warnanya juga, warna hitam, warna merah. Sehingga itu kita bisa variasikan beberapa kemungkinan dari kartu remi yang ada. Satu kasus, satu studi kasus untuk set remi aja itu bisa banyak soal yang bisa dibuat untuk soal peluang gitu. Cuman memang mungkin tidak fokus ke remi ya, ini hanya untuk contoh saja. Sampai sini ada yang masih bingung untuk hukum penjumlahan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut atau masih mau dipahami dulu? Dipahami bentar aja sih, Bu. Oke. Bisa dipahami 4 menit sampai jam 8. Jadi ini penyelesaiannya 13/52 untuk hati ditambah 12/52 untuk king, queen, dan jack dikurangi irisan.
Oke, bisa dipahami sampai jam 8. Oke, ini untuk kartu. Berikutnya ya, contoh soal berikutnya. Kita masuk contoh soal berikutnya. Misal di sini ya, ada seorang mahasiswa lulus matematika 2/3. Kalau yang tadi kita masih mencari peluangnya. Tapi untuk yang soal yang nomor 3 ini peluangnya sudah ditentukan, sudah diketahui gitu, bahwa ternyata yang lulus matematika itu 2/3. Yang lulus biologi 4/9. Bila peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah, jika yang paling sedikit lulus satu mata kuliah itu 4/5, maka peluang lulus kedua mata kuliah. Maka di sini peluang dari matematika berapa? 2/3. Peluang biologi berapa? 4/9. Dikurangi dengan ini adalah gabungannya. Jadi paling sedikit untuk yang lulus satu mata kuliah itu 4/5. Maka otomatis ini menjadi pengurangannya 4/5, sehingga hasilnya 14/45. Jika paling sedikit lulus satu mata kuliah kan berarti dia lulus matematika atau lulus biologi saja, gitu. Sedangkan yang diminta adalah yang lulus dua-duanya, yang dan. Karena itu tadi biasanya itu kebalikannya ya, jika yang ditanyakan adalah irisannya berarti pengurangannya adalah gabungannya. Ketika yang ditanyakan adalah gabungannya, maka nanti pengurangannya adalah irisannya. Kita masuk ke komplement, pelengkap. Pelengkap, jadi saling melengkapi antara peristiwa kejadian A dan A aksen. Sehingga ketika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa A aksen pasti terjadi. Jadi biasanya kemungkinannya berapa? 0,3%. Oh, berarti tidak mungkinnya 0,7%. Berapa persen kamu akan datang acara reuni? 30%. Ya, berarti kemungkinan datangnya 30%. Tidak datangnya berarti kan 70% ya, gitu. Kebalikannya. Jadi pelengkap komplemennya itu berarti pelengkapnya, di mana nanti totalnya adalah 100%. Karena untuk persen biasanya kita maksimalnya adalah 100%. Contoh di sini. Dalam satu set kartu bridge, tadi kita sudah bahas bahwa satu set kartu ada 52 kartu. Ada 4 kartu as, jadi otomatis ketika tiap gambar dari kartu, dia memiliki satu kartu as. Nah, dia memiliki satu kartu as, karena itu kartu asnya di sini ada 4. Ada 4 kartu. Maka di sini yang ditanyakan adalah kartu as. Berarti 4 dari 52 kartu yang ada. Sehingga ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4. 1/13. Untuk yang B, itu adalah komplemennya. Yang ditanyakan adalah selain kartu as. Maka di situ komplemennya berarti 1 dikurangi dengan peluang pengambilan kartu as yang ada. Sehingga peluangnya adalah sebanyak 12/13. Jadi untuk komplement pelengkapnya saja. Jika yang ditanyakan kartu as, selain kartu as berarti nanti tinggal 1 dikurangi dengan kemungkinan yang ada. Contoh yang kedua, misal ya di sini. Dalam satu kotak isinya 2 bola merah, 6 bola putih, 4 bola biru. Lalu di sini diambil dari kotak tersebut sebuah bola ya, masih kejadian tunggal. Berapa peluang terambilnya bola merah, biru, putih, bukan merah, merah atau putih? Dalam satu kotak. Dalam satu kotak, ini ternyata di situ ada 2 merah, ada 2 merah, ada 6 putih, ada 4 biru. Total berarti ada 6, 4, 2. Berarti di sini ada 12 bola. Karena itu pembaginya di bawah 12 semua. Merah ada berapa? Merah ada 2, sehingga 2. Bagian pembilangnya. Biru ada berapa? Ada 4. Putih ada berapa? Ada 6.
Yang bukan merah berarti komplement dari merah. 1 dikurangi dengan peluang merahnya berapa, sehingga hasilnya adalah 5/6. Merah atau putih berapa? Merah ada berapa? 2/12, 6. Putih ada berapa? 6/12, tinggal dijumlahkan saja. Dia tidak beririsan. Bolanya sama, maksudnya sendiri-sendiri, tidak setengah-setengah. Misal satu bola separuh merah, separuh putih, merah putih gitu. Nah, itu baru beririsan. Tapi di sini bolanya sendiri-sendiri. Satu bola ya warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, kuning, hijau. Nah, beda lagi ketika bolanya satu bola warnanya ada 2, misal ada biru merah, putih hijau. Nah, itu baru nanti berarti ada yang beririsan. Jadi ini untuk kalau warnanya satu-satu tinggal langsung ya berapa banyak bola yang ditanyakan di sini, warna yang diminta apa, di bawah adalah semestanya. Yang nomor D ini berarti komplemennya. Ini untuk yang bukan merah bisa juga kalian gunakan, berarti bukan merah kan berarti yang diminta adalah yang putih, putih merah ya, putih biru ya. Selain merah kan berarti ada warna biru, ada warna putih juga. Jadi ini bisa juga kalian menggunakan komplement, atau kalian juga bisa menggunakan yang penjumlahan. Berarti peluang dari yang warna biru ditambah dengan peluang yang warna putih. Peluang yang warna biru berapa? 1/3. Yang putih ada berapa? Setengah. Sama-sama dijadikan per 6. 3/6 berarti dikali 2, ditambah 2/6 dikalikan 3. Berarti di sini sama dengan 5/6. Sama. Sama-sama 5/6. Jadi bisa kalian cek. Jika memang bisa menggunakan hukum penjumlahan langsung, ya bisa kalian gunakan. Jika ada beberapa kemungkinan ternyata itu bisa dihitung, sudah diketahui kemungkinan yang lainnya juga, maka ketika yang ditanyakan adalah yang tidak mungkin, berarti adalah sisanya dari yang ditanyakan. Itu sama. Bisa menggunakan komplemennya atau bisa menggunakan peluang-peluang kejadian selain yang ditanyakan, dijumlahkan. Sampai sini paham ya? Lumayan, Bu. Lumayan paham atau lumayan bingung? Dua-dua nih. Oke, mungkin bisa dipahami dulu 4 menit, jam 8 sampai jam 8.15. Bisa Baik, Bu. dipahami dulu. Oke, cukup untuk yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jadi intinya peluang itu adalah beberapa kemungkinan yang ada. Jadi yang bagian atas itu biasanya kan dalam bentuk per. Bagian atas itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ditanyakan atau yang diminta. Lalu untuk bagian bawah itu adalah kemungkinan dari semesta yang ada, kemungkinan dari keseluruhan data yang ada. Jadi biasanya ada semesta seperti ini. Semestanya apa? Kotak. Dalam kotak ada bola. Semua bola dalam satu kotak itu adalah semestanya. Lalu untuk kemungkinan yang ditanyakan adalah beberapa himpunan yang ada di dalam kotak, yang terpisah-pisah. Lalu yang ditanyakan apakah dia beririsan, ataukah itu ada gabungan, apakah dia terikat, ataukah dia saling bebas, maka tergantung pada pertanyaannya. Ketika pertanyaannya lalu konteks dari kasus yang ada itu seperti apa? Seperti ini bola, dia kan terpisah ya, karena warnanya pisah. Dia tidak satu warna, kecuali karena pengambilannya kan hanya satu bola, kejadian tunggal saja, hanya pengambilan satu bola. Dalam satu bola itu warnanya ya hanya satu, kecuali warnanya banyak. Jadi tergantung konteks kalimatnya, apakah jadi bola tidak selalu dia saling bebas, bisa juga dia terikat. Tergantung konteksnya itu satu bola itu warnanya satu, ataukah 2, ataukah 3 dalam satu bola. Sehingga ketika yang ditanyakan misal yang terambilnya warna merah atau putih. Nah, dalam satu bola ternyata ada warna merah atau merah dan putih. Maka itu nanti bisa saling beririsan, bisa merah putih atau merah hijau mungkin. Sehingga di dalam itu ada yang beririsan, campur misal ya, tidak hanya warna saja, ada yang merah putih sendiri, ada yang campur juga, ada yang berwarna. Sama, merah, putih, biru. Nah, itu berarti ada yang beririsan dalam satu kotak itu.
Warnanya ada yang sendiri-sendiri, ada yang beririsan. Beririsan maksudnya berarti warnanya itu gabung dalam satu bola. Itu berarti dia terikat. Ketika sendiri-sendiri, berarti di sini ini masih komplement ya, tadi bahasan komplement, tapi yang ini dicampur gabungan ya. Ini untuk yang hukum penjumlahan saling bebas. Lalu untuk contoh yang ketiga, suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Jadi semestanya itu yang 40 orang. 18 siswa gemar matematika, 18 orang, 20 gemar IPA, 10 siswa gemar matematika dan IPA. Sehingga ini untuk yang ditanyakan adalah yang tidak gemar matematika. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah yang tidak gemar, sedangkan yang diketahui adalah yang gemar, semuanya adalah yang gemar, maka ini adalah komplemennya. 1 dikurangi dengan yang gemar. Jadi komplement dari yang gemar, lengkapnya, yang tidak gemar. Maka di sini 1 dikurangi dengan peluang yang gemar. Yang gemar matematika maupun IPA, maka kalian harus mencari peluang dari yang gemar dulu. 18 untuk matematika, 18/40, peluangnya untuk yang IPA 20/40, sedangkan untuk yang gemar keduanya itu berarti 10/40. Sehingga total 28/40. Komplemennya berarti ini pelengkapnya, tinggal 1 dikurangi dengan 28/40, sehingga hasilnya sekian. Ini untuk komplement. Jadi ketika pelengkap yang ditanyakan, sedangkan yang diketahui itu masih belum diketahui peluangnya ya, hasilnya berapa, maka kalian harus mencari dulu peluang yang ada. Jika dia yang diketahui adalah kebalikannya, maka kalian tinggal mencari komplemennya. Komplemennya berarti tinggal pelengkapnya, 1 dikurangi dengan peluang yang ada. Ini untuk soal yang ada, kalian tinggal mencobanya sendiri ya untuk latihan ujian. Ini nanti saya tidak berikan latihan soal, karena minggu depan kalian sudah ujian ya. Jadi ini kalian bisa coba sendiri latihan soalnya. Kita masuk ke hukum perkalian. Hukum perkalian berarti di sini mengalihkan. Kalau yang tadi tinggal menjumlahkan, kalau yang ini perkalian. Misal di sini. Dan kejadiannya itu tidak tunggal. Budi, misal Budi memiliki 3 buah baju biru, batik, coklat. Ia juga punya 2 celana, hitam, putih. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, ini bukan kejadian tunggal. Ya memang kejadian tunggal sih, pakai baju 1 orang, tidak 2 orang ya. Memang 1 orang, tapi bukan tunggalnya itu bukan maksud konteks itunya, tapi kejadiannya. Ini kan yang diminta adalah baju dan celana dan dipasangkan. Jadi ketika sudah dipasangkan itu berarti ini kejadiannya berarti yang diminta adalah 2 kejadian. Dua himpunan juga yang dipasangkan menjadi 1. Biru bisa dengan hitam, biru bisa dengan putih, batik bisa dengan hitam, batik bisa dengan putih. Nah, ketika diminta untuk pembuktian atau perinciannya, maka kalian bisa membuat tabel seperti ini. Kalian juga bisa membuat pohon ya, biru, terus dicabangkan satu-satu ke bawah. Bisa seperti ini. Maka di sini ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kemungkinan. Jadi di sini dipasangkan satu-satu. Jika bajunya biru, celananya hitam. Bisa juga bajunya biru, celananya putih. Batik juga sama, bisa celananya hitam, bisa celananya putih. Ketika menggunakan hukum perkalian, maka tinggal dikalikan saja 6. Jadi bukan penjumlahan kalau ini, bukan 3 ditambah 2. Tapi karena kejadiannya di sini mintanya dipasangkan, jadi ada 2 himpunan ya yang dijadikan 1. Maka menggunakan hukum perkalian, bukan penjumlahan. Kalau untuk yang penjumlahan itu hanya kejadian tunggal, 1 kejadian saja, walaupun mungkin caranya banyak ya. Jadi nanti bisa dibaca berkali-kali sehingga bisa paham, ini bedanya di mana ya. Itu kalian jika baca sekali atau 2 kali mungkin, oh iya paham ketika dijelaskan, tapi ketika udah soal itu nanti biasanya, kemarin itu penjumlahan atau perkalian ya. Nah, kalian harus banyak ketemu soal kalau seperti ini. Sehingga ketika kalian sudah banyak beberapa soal, banyak baca beberapa soal yang ada, kalian bisa paham nantinya. Ini bedanya di mana? Oh, kalau ini kejadian tunggal. Oh, kalau yang ini kejadian ganda.
Jika hanya mendengarkan, kalau eksak itu biasanya hanya paham ketika dijelaskan, iya jika paham. Jika tidak, tambah nggak paham. Biasanya terus nanti ketika ketemu soal, ketika tidak latihan soal sendiri, biasanya bingung. Ini kemarin kemana ya? Oh ya paham, tapi ketika sudah mandek dicoret-coret, itu bingung, ini yang mana yang harus di ini. Biasanya harus pegang pulpen, pegang kertas, itu kalian harus coba. Sehingga tahu. Kadang paham cuman, kecuali yang benar-benar cerdas, dia bisa paham dan bisa langsung menangkap apa yang sudah disampaikan, dia bisa langsung menyelesaikan gitu. Tapi jika masih butuh berkali-kali, kadang paham, yang paham pun kadang paham ketika dijelaskan, tapi ketika tidak coret-coret, ketemu soal, tahu, tapi ketika ini harus dikalikan yang mana, ini harus bagaimana, itu biasanya kadang masih bingung di situ. Jadi harus banyak mencoba. Kalau yang ini masih mudah ya, tinggal dikalikan saja. Ini masih belum ke peluangnya. Tapi bagaimana ketika studi kasus ini, konteksnya itu apakah menggunakan hukum penjumlahan atau hukum perkalian. Contoh yang kedua, untuk menuju kota A ke kota D. Dari kota A menuju kota D. Harus melalui kota B dan C. Nah, melalui, ini ada kota lain yang harus dilewati. Dari kota A menuju B ada 2 cara, jadi dia harus transit ya. Ternyata dari B ke C ada 4 cara. Transit mobil lain misal. Dari C ke D dapat 3 cara. Baru sampai. Jadi dari A ke D dia masih harus transit di beberapa titik. Itu menggunakan perkalian. Ada 24 cara, bukan penjumlahan. Jadi ketika ini ada kendaraan pertama, kendaraan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misal ya, jadi variasinya banyak. Berapa banyak cara? Dari A ke B, gunakan yang pertama, kendaraan yang pertama. Dari B ke C, menggunakan kendaraan yang ketiga. C ke D, gunakan yang 7. Bisa juga yang depan tetap dari C ke D menggunakan kendaraan 8. Juga bisa. 9 juga bisa. Lalu ini sudah, yang divariasikan maju lagi ke depan, berarti bisa 4. 1, 4. 4 bisa 7, 8, 9 juga sama. Sudah, tapi bisa juga menggunakan angkutan yang kelima. 5 dipasangkan dengan 7, 8, 9 juga bisa. Lalu 6 juga bisa. Ini berarti ada 12 cara. Dengan A ke B, angkutannya tetap ya, menggunakan angkutan pertama. Yang divariasikan adalah angkutan transit yang BC dan CD. Lalu kita pindah, bagaimana jika dari A ke B menggunakan angkutan yang kedua? Maka sama prosesnya, angkutan kedua bisa dipasangkan dengan angkutan ketiga, lalu menggunakan angkutan ketujuh. Bisa juga 8, bisa juga 9. Bisa juga ini berganti 4. 7, 8, 9. Bisa juga menggunakan kendaraan yang kelima. 5 dipasangkan 7, 8, 9. Bisa juga 6. Nah, ini ada 12 cara juga. Ketika yang kalian diminta membuktikan, maka kalian bisa menggunakan cara seperti ini. 12 cara juga, sehingga total adalah 24 cara. Jadi untuk memvariasikan pembuktian itu dimulainya mundur dari belakang. Yang di belakang divariasikan dulu. Oh, yang ini bisa divariasikan, bisa naik yang 7, bisa juga ke 8, bisa naik 9. Yang maksudnya dari A ke B tetap ya angkutan pertama, B ke C bisa menggunakan angkutan ketiga. C ke D bisa menggunakan yang ketujuh, tapi bisa juga 8, bisa juga 9. Pilih salah satunya saja. Lalu setelah divariasikan, maju lagi, maju ke depan dari paling belakang. Setelah 3 bisa juga ini tetap 1, bisa juga saya menggunakan angkutan yang keempat. Dari 4 ini baru divariasikan lagi, yang di belakang tetap divariasikan sesuai dengan variasi yang pertama. Setelah selesai baru maju lagi ke depan, divariasikan sampai selesai, sampai habis, baru masuk ke variasi yang paling depannya lagi. Depannya lagi berarti 1 sudah selesai nih, berarti masuk ke 2. 2 urutkan lagi, sama seperti kendaraan yang pertama, itu prosesnya. Jadi tinggal ketika beberapa kali yang di akhir sudah kalian variasikan,
dari awal yang pertama kejadian itu maka untuk kejadian-kejadian yang berikutnya berarti tinggal sekian kalinya. Ini ada 2 kali dari A ke B, maka tinggal 2 kalinya dari proses yang pertama. Mudahnya seperti itu. Jika diminta dibuktikan, gambarkan, atau buktikan. Banyak cara, buktikan banyak cara bepergian dari A ke D. Maka kalian bisa buktikan satu-satu. Oh, naik kendaraan yang pertama, lalu masuk ke kendaraan yang keberapa, dan seterusnya. Kita masuk ke kejadian saling bebas. Nanti kalian bisa baca kembali. Kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas ketika ada penulisan seperti ini, jadi tetap ada 2 kejadian ya, saling bebas dan terikat. Ketika saling bebas, berarti antara kejadian pertama dan kejadian kedua, dia tidak terikat, tidak ada kaitannya. Ketika ada penulisan seperti ini berarti yang dimaksud adalah kejadian pertamanya itu adalah yang paling belakang, bukan kejadian A. Ini bacanya berarti peluang kejadian A terjadi setelah B. Kejadian pertama adalah yang B, baru A. Karena dia saling bebas, tidak terikat, maka peluang kejadiannya ya peluang kejadian A itu sendiri. Lalu untuk PBA, ini berarti peluang kejadian B setelah kejadian yang A. Pertama kejadiannya adalah kejadian A dulu, baru yang B. Karena tidak terikat, tidak ada kaitannya, maka otomatis peluangnya adalah peluang B. Ketika peluang B terjadi setelah A. Berarti peluang yang ada itu ya peluang B itu sendiri. Walaupun peluang B-nya terjadi setelah kejadian yang A. Karena itu di sini dikatakan saling bebas. Jika tidak, maka tidak bebas. Karena ada kaitannya. Ketika kejadian bersyarat ada kaitannya, berarti di sini ada yang beririsan. Misal di sini kejadian B terjadi setelah kejadian A. Yang pertama adalah yang A. Maka yang pertama itu adalah kejadian menjadi semestanya, karena kejadian pertama ada kaitannya dengan kejadian berikutnya. Jadi semestanya ya kejadian pertama. Maka penyebutnya di bawah adalah peluang kejadian dari totalnya. Yang di atas adalah yang beririsan. B itu diambil dari kejadian yang pertama. Sehingga yang bagian atas itu adalah irisannya. Peluang kejadian dari B, di mana peluang kejadian B itu ada di dalam A. Ada kaitan dengan yang A. Yang beririsan yang mana? Peluang A terjadi setelah peluang B. Maka semestanya adalah peluang B. Yang pertama kali terjadi. Yang di atas itu adalah peluang yang beririsan. Apa yang mengaitkan antara peluang A dan peluang B? Kenapa? Karena di sini saling mempengaruhi. Peluang B terjadi karena peluang A terjadi. Dan di sini peluang A itu lebih besar dari 0. Pasti. Peluang B dia pasti lebih besar dari 0. Jika tidak, ya berarti tidak ada peluang sama sekali. Peluang kamu dapetin dia berapa? Oh, 1%. Tetap itu peluang namanya. Walaupun hanya 1%. Jadi tidak 0. Kalau 0% berarti tidak ada peluang sama sekali. Karena itu ini sudah pasti. Lebih besar dari 0. Misal di sini ya contoh. Hitung peluang bersyarat. Laki-laki bekerja. Berarti total 900 sarjana. Berarti yang diminta yang pertama adalah dari 900 sarjana yang ada, cari yang bekerja. Ini adalah syarat pertama. Syarat keduanya, laki-laki. Dari tabel kita bisa lihat, total laki-lakinya ada 500 orang. Yang bekerja ada 460, yang menganggur ada 40. Yang perempuan ada 400, yang bekerja ada 140, yang menganggur ada 260. Sedangkan total untuk yang bekerja ada 600, yang menganggur ada 300. Sehingga di sini tinggal dijumlahkan saja 460 ditambah 140. Ini untuk yang total bekerja. Yang menganggur berarti total 300. Yang pertama, jadi totalnya sama-sama 900 ya. Yang pertama yang diminta adalah bekerja, berarti semestanya adalah yang bekerja. Totalnya 600. Lalu yang kedua dia laki-laki. Laki-laki ada berapa? Laki-laki yang bekerja. Berarti ada 460.
Jadi dari 900 orang nih dicari, diumumkan. Yang bekerja siapa aja? Masuk ke dalam ruangan. Yang tidak bekerja berarti tidak masuk. Yang bekerja ada berapa? Oh, ternyata yang bekerja 600 orang. Masuk ke dalam ruangan. Lalu diumumkan lagi. Yang laki-laki tetap di dalam, yang perempuan keluar. Berarti kan diambilnya dari yang bekerja. Yang menganggur sudah ada di luar. Kenapa? Karena yang diminta yang ada di dalam hanya yang bekerja. 900 orang duduk pendaftar lamaran kerja misal. Bukan lamaran kerja. Ini ada yang menganggur misal dalam satu desa lah. Oh, 900. Yang bekerja masuk ke dalam ruangan, ada 600 orang. Dalam 600 orang, yang laki-laki tetap di dalam, yang perempuan keluar. Otomatis di sini berarti laki-laki ada berapa? Dari yang bekerja kita sudah tahu 600 orang. Cari yang laki-laki. Yang laki-laki ada berapa? Di dalam konteks bekerja ada 460 orang ternyata yang di dalam. Sisanya keluar. Berarti peluangnya adalah 460 dari 600 orang yang ada. Misal di sini yang saya tanyakan. Peluang dari perempuan menganggur. Berarti berapa? Ada yang bisa jawab? Peluang yang pertama, kejadiannya adalah otomatis di situ menganggur. Peluang yang menganggur dan dia perempuan. 260, Bu. Berapa? 260 per 300. Per 300. Berarti di sini yang menganggur ada 300 total semestanya. Yang perempuan ada berapa? Di dalam menganggur. Berarti ada 260. Dari 900 dipilih tuh 900. Yang menganggur berapa orang masuk ke dalam? Yang menganggur ada 300. Masuk ke dalam ruangan. Dari 300 orang perempuan yang menganggur, yang perempuan di dalam, yang laki-laki keluar. Ternyata yang tetap di dalam adalah 260. Karena itu 260 dari 300. Coba lagi. Misal di sini yang diminta adalah bekerja perempuan. $140 per 600. 140 per 600. Berarti yang perempuan ada berapa? Ada 600. Dari 600 perempuan yang bekerja berapa? 140. Jadi dari 900 orang, lalu di situ yang perempuan tetap di dalam. Ternyata yang perempuan totalnya ini 140 ya per 600 ya. Iya, Bu. Ada yang lain? Ini 900 nih. Ada 900 orang. Yang perempuan ada berapa? Total perempuannya 400. 400, Bu. 400. Jadi 400 bukan 600. Jadi yang diambil itu yang terakhir. Jadi fokusnya yang pertama semestanya adalah yang di akhir. Jadi 400. Dari 900 yang perempuan tetap di dalam. Jadi ini total kanan kiri ini adalah total semestanya juga, bukan total semestanya, total bagian dari kemungkinan yang ada sesuai yang ditanyakan. Semesta tergantung pada yang ditanyakan ya. Nah, semestanya apa? Yang perempuan. Yang perempuan tetap di dalam, berarti ini adalah 400. Lalu dari 400 perempuan yang ada diambil, berapa orang yang bekerja? Karena semesta yang pertama perempuan, bukan bekerja. Dari perempuan yang ada, 400 orang yang bekerja tetap di dalam, yang menganggur keluar. Ternyata yang di dalam hanya 140, jadi 140 per 400. Jadi semesta untuk yang di bagian bawah adalah kejadian yang paling akhir, yang dituliskan di akhir ya. Seperti ini berarti kejadian semestanya adalah yang perempuan. Sehingga kita harus mencari total perempuannya. Total perempuannya ada berapa. Sampai sini bisa dipahami ya?
Bisa, Bu. Oke. Nanti bisa dibaca lagi. Saya lanjut ya. Misal kita masuk ke hukum perkalian. Hukum perkalian sendiri, di sini ada yang saling bebas, ada yang bersyarat. Saling bebas berarti di sini ya tinggal dikalikan peluang kejadian 1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tinggal dikalikan saja. Kejadian bersyarat berarti di situ ada kaitan atau dia saling mempengaruhi dengan kejadian sebelumnya. Berarti di sini kejadian bersyarat peluang yang terjadi pertama dikalikan dengan peluang kejadian berikutnya ini beririsan. Karena itu di sini disebutkan kejadian A itu adalah yang pertama kali terjadi. Baru kejadian yang B. Begitu juga untuk yang ini berarti peluang kejadian untuk yang B dulu, baru untuk yang A. Kita masuk contoh. Ini untuk lebih dari 2 kejadian ya, yang kita bahas 2 kejadian saja. Kalau yang ini berarti peluang ketiga setelah ada kejadian pertama dan kedua yang saling beririsan. Ini otomatis juga akan ada peluang ketiga setelah kejadian pertama dan ketiga yang beririsan, kejadian kedua dan ketiga yang beririsan. Jadi 3 kejadian pun ini pengalinya banyak. Ada irisan A1, A2, ada irisan A2, A3, ada irisan A1, A3, ada irisan A1, 2, 3. Jadi banyak untuk irisannya banyak ya untuk ini. Kalau lebih dari 2, yang kita bahas hanya 2 saja. Misal di sini ya, dari sebuah kotak berisi 20 bola. Dalam satu kotak ada 20 bola. 5 di antara, ini 20 bola total, 5 merah. Berarti sisanya 15 bukan merah. 2 bola. Kita masuk 2 bola, kita masuk ke peluang. Kalau yang tadi hanya kejadiannya ya tinggal dikalikan saja. Ketika masuk peluang, pengambilan lebih dari 1. 2 bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Ketika 1 bola diambil, tetap dipegang. Maka total dalam semestanya satu kotak ada 20 bola. Yang merah ada berapa? Ada 5. Lalu kejadian yang kedua, ini yang pertama, pengambilan bola warna merah. Kejadian yang kedua, bola warna merah lagi. Otomatis dalam kotak, karena sudah diambil 1 bola, maka bolanya berkurang, jadi 19. Merah pun anggapannya sudah terambil, sehingga merahnya berkurang 1 bola. Sehingga di sini kemungkinan yang kedua, itu adalah 4/19. Maka untuk peluang 2 bola terambil secara acak, yaitu warna merah semua ya, itu peluangnya 1/19. Jadi tinggal dikalikan saja, tapi pengalinya berapa, itu yang kalian tentukan. Yang awal itu utuh, berapa banyak bola dan berapa banyak, yang ditanyakan apa, merah. Berarti banyaknya merah dibagi dengan total keseluruhan data. Pengambilan yang kedua, tergantung konteks soalnya. Ketika disebutkan tanpa pengembalian, berarti bola itu masih dipegang, belum dikembalikan ke dalam kotak. Sehingga otomatis bola dalam kotak itu sudah berkurang 1. Bola berwarnanya pun sudah berkurang 1. Karena yang ditanyakan dua-duanya merah, otomatis berkurang yang warna merah. Tapi jika bola yang ditanyakan beda warna, ya sesuai dengan banyaknya bola beda warnanya itu. Kita masuk contoh yang kedua lagi, misal. Bedanya apa? Yang contoh kedua ini adalah lanjutan dari soal 1, soalnya sama ya. Hanya saja di sini konteksnya jika bola pertama dikembalikan. Yang tadi tidak dikembalikan, kalau yang ini dikembalikan, sehingga dua-duanya juga dimintanya adalah merah. Yang pertama total peluang 5/20, kejadian pertama diminta merah, peluang untuk kejadian kedua juga diminta merah. Peluang kedua itu totalnya masih utuh. Kenapa? Dalam satu kotak itu masih sama. Pengambilan pertama dalam satu kotak itu masih 20 total. Warna merahnya tetap 5.
Tapi setelah diambil satu bola, dikembalikan lagi. Maka dalam satu kotak, untuk pengambilan yang kedua, bolanya kan utuh. Tetap 20. Merahnya ada berapa? Tetap ada 5. Sehingga peluangnya dikalikan antara peluang pertama dan peluang yang kedua. Yang sudah ditentukan, yang sudah dihitung. Tinggal dikalikan saja. Jika kejadiannya lebih dari 1. Jika kejadiannya tunggal berarti tadi ya penjumlahan. Misal, saya masuk lagi contoh berikutnya. Misal ada 2 buah dadu. Tentukan peluang munculnya angka genap dan angka ganjil prima. Angka genap dalam dadu kita tahu ada angka 2, 4, dan 6. Sehingga peluangnya berapa? Satu dadu ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Angka genapnya ada berapa banyak? Ada angka 3. Ganjil prima. Prima kita tahu ada angka 2, tapi yang diminta karena ganjil, berarti kita mulai ada 3 dan 5. Sehingga kemungkinannya adalah 2/6. 6 itu berarti sisinya ada 6, 2 adalah angka yang diinginkan, ganjil primanya ada angka 3 dan 5, ada 2 angka. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, yang ini saling bebas. Kenapa? Karena satu dadu ya angkanya 1 sampai 6. Tidak mungkin ketika muncul angka genap 2, satu sisi hilang tiba-tiba. Sisinya jadi berapa? Loh, kok dadunya sisinya cuma 5? Nah, beda lagi itu, memang dadunya isinya sisi 5 berarti dadu sisi 5. Ternyata keluar lagi angkanya 4, tiba-tiba loh dadunya berkurang lagi jadi hanya 4 sisi, kan tidak mungkin. Malah mengerikan tiba-tiba dadunya berkurang sisinya. Dadu tetap ada 6 sisi. Angka apapun yang keluar. Karena itu, bagian bawah penyebut tidak ada yang berkurang. Tetap 6 sisi. Bagian atas pun tidak ada yang berkurang. Walaupun yang ditanyakan ada angka yang sama. Misal di sini ganjilnya saya hilangkan. Kejadian munculnya angka prima, ada angka 2 di sini. Ketika hanya yang diminta angka prima. Maka ini sama-sama angka 2. Tidak mungkin 2 ini, yang ini dihilangkan saja. Kenapa? Karena ini ada 2 juga. Jadi tetap. Peluangnya berarti 3/6. 3/6 dikali dengan 3/6. Karena kan tidak mungkin, oh angka 2-nya sudah muncul. Tiba-tiba terus lempar dadu lagi. Tidak mungkin, angka 2 kan pasti akan kemungkinan muncul masih ada. Tidak mungkin tidak. Tiba-tiba masa iya dadu dilempar, angka 2 keluar. Tiba-tiba habisnya itu angka 2, sisi 2-nya hilang. Loh, kok hilang angka 2-nya? Kan tidak mungkin. Jadi tetap, walaupun dadunya dilempar berapa kali ya, angka yang muncul, dia kemungkinan muncul akan ada lagi. Sehingga konteks untuk seperti ini, itu pasti dia saling bebas. Sehingga angka yang digunakan ya angka yang ada. Beda ya konteksnya ketika dadu, dalam satu kotak ada 5 dadu. Baru itu beda lagi, dadunya diambil. Nah, itu beda lagi. Kalau seperti itu bisa jadi dia terikat ya. Misal dadunya dikasih warna. Nah, otomatis dia terikat. Sisi-sisinya dikasih warna-warni gitu. Beda-beda, ada yang warnanya utuh. Nah, itu beda lagi. Tapi ketika hanya dadu saja, itu biasanya dia saling bebas. Satu dadu dilempar 2 kali, misal dilempar 1, hanya 1 dadu ya dilempar. Oh, muncul angka 2. Lalu dilempar lagi, pelemparan yang kedua. Itu konteksnya tetap saling bebas. Kasus yang kedua, 2 dadu dilempar. Itu juga sama sebenarnya. Mau 1 dadu dilempar 2 kali, maupun 2 dadu dilempar secara bersamaan, itu adalah kasus yang sama. Mereka tidak saling mempengaruhi. Tidak mungkin kan dadunya tiba-tiba, oh itu muncul angka 2, angka dadu satunya tidak mungkin muncul angka 2, pasti angka yang lainnya, kan tidak mungkin. Pasti kemungkinannya ya sama, peluang yang ada ya sama. Kenapa? Karena dadunya sama.
Kecuali sisi dadunya beda ya. Sisi dadunya 1 sampai 6. Dadu satunya berapa? Dadu satunya angkanya 1, 3, 4, 7, 8, 9. Loh, angkanya beda-beda. Nah, itu dadu yang berbeda berarti bukan dadu yang sama. Kita tahunya dadu ya sama, ada 6 sisi. Sehingga peluang yang ada pun sama. Peluang kemungkinan munculnya angka itu sama. Itu untuk kasus dadu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Contoh berikutnya, masih bola yang tadi ya. Misal diambil secara berurutan ya. Dalam sebuah kotak ada merah, 4 putih, 5 biru. Satu kotak. Ada 6 merah, ada 4 putih, ada 5 biru. Tentukan peluang bola yang diambil ternyata berurutan. Merah, putih, biru. Yang pertama, bola diambil lalu dimasukkan kembali. Yang kedua, bola yang diambil tidak dimasukkan kembali. Pertama, kita harus tahu semestanya ada berapa, totalnya ada berapa. 6 ditambah 4 ditambah 5. Totalnya berarti ada 15 bola. Kasus yang pertama, tidak dimasukkan kembali. Total di bawah tetap 15 bola. Diambil dimasukkan kembali. Kasus pertama dimasukkan kembali ya. Merah, yang diminta pertama merah, putih, biru. Merah ada berapa? Ini merah, ada 6. Putih ada berapa? Ada 4. Biru ada berapa? Ada 5. Totalnya sama. Kenapa? Karena tidak saling mempengaruhi. Kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian berikutnya. Karena bola yang sudah diambil kan dimasukkan lagi. Oh, sudah. Oh, warnanya merah. Masukkan lagi ke dalam kotak. Sehingga kan semesta yang ada di dalam kotak itu utuh. Tidak berubah, tidak berkurang. Karena itu kembali lagi dalam satu kotak utuh ada berapa banyak? Ada 15. Yang warna yang diminta ada berapa? Tetap. Kasus yang kedua tidak dimasukkan kembali. Ketika satu bola diambil, tidak dimasukkan kembali, masih dipegang, awal utuh, warna merah masih utuh. Pengambilan yang kedua, otomatis sudah berkurang. Total bukan 15 bola lagi, tapi 14. Tapi yang warna biru, yang warna putih, tetap ada 4. Kenapa? Karena kemungkinan yang diminta yang pertama adalah merah. Bola pengambilan yang ketiga, otomatis sudah berkurang bolanya. Karena bolanya tidak dikembalikan. Yang biru ada berapa? Ada 5. Birunya tetap. Kenapa? Karena pengambilan pertama dan kedua anggapannya ya merah dan putih. Biru tidak berkurang. Masih tetap. Tinggal kemungkinannya ya tinggal dikalikan dengan kemungkinan yang ada. Misal di sini 6, 4, 5 ya. Dalam satu kotak tadi ada 6 merah, 4 putih, 5 biru. Kita tahu total berarti ada 15 bola. Yang ditanyakan yang pertama, dengan pengembalian. Dengan pengembalian, kita singkat DP. Kasus yang kedua, tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian berarti tidak dikembalikan lagi ya. Tanpa pengembalian. Nah, jika yang pertama diminta merah, merah, putih. Dengan pengembalian, otomatis masih utuh. Total 15. Merah ada berapa? 6. Kedua, total masih sama. Merah ada berapa? 6. Yang ketiga, total masih sama. Putih ada berapa? 5. Hasilnya dihitung sendiri ya.
Tanpa pengembalian berarti awal merah. Total 15, merah ada berapa? 6. Tidak dikembalikan, bolanya berkurang. Jadi 14, merah pun berkurang, jadi 5. Putih ada berapa? Putih tetap ada 4. Masih utuh. Kalau yang merah sudah berkurang. Total yang di bawah ini berarti berkurang 1, jadi 13. Hasilnya dihitung sendiri. Berikutnya, misal yang diminta merah, biru, biru. Dengan pengembalian. Berarti total tetap 15, merah ada berapa? 6, biru ada 5. Total masih tetap dikembalikan lagi, diambil, dibalikin lagi. Total tetap birunya masih 5. Total dalam satu kotak juga tetap 15. Tapi ketika tanpa pengembalian, maka di sini total masih utuh 15, merah ada 6, biru ada berapa? Ada 5. Biru tetap, tapi dalam satu kotak berkurang 1. Biru lagi, dalam kotak berkurang 1, birunya berkurang jadi 4. Ini bisa dihitung sendiri. Ini sama, konteksnya, ini bukan berarti karena angkanya sama jadi sama ya. Misal di sini saya ganti biru saja, biar tidak terlihat, loh itu sama, bukan berarti sama, karena kebetulan aja angkanya sama. Biru di sini 5. Ini sudah biru ya, ini biru tadi. Oh ya, yang ini biru, seharusnya tadi kalau yang putih berarti 4 ya. Tapi karena ini 5, ini biru. Lalu ini untuk yang tanpa pengembalian, berarti ini yang biru tetap, ini 5. Jika putih, berarti itu yang diganti ya. Merah-merah putih, misal yang tadi ya, merah-merah putih, berarti ketika DP, tinggal berarti merah 6, 15, dikali dengan 6, 15, dikali putihnya ada berapa? 4. 4/15. Tanpa pengembalian, berarti berkurang, awalnya tetap merah, lalu berkurang 1, merahnya berkurang jadi 5, dikali dengan per 13, yang diminta adalah putih, putihnya tetap. Nanti hitung sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman, Bu. Oke, Aman, Bu, aman. ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini saya lewati ya. Untuk yang kombinasi, saya tidak bahas yang kombinasi dan permutasi, tapi jika ada yang menemukan menggunakan cara dengan cara kombinasi, itu sama saja hasilnya dengan hukum perkalian. Gitu. Tapi bisa menggunakan kombinasi juga boleh. Bisa menggunakan hukum perkalian juga boleh langsung. Kita langsung saja ke teorema Bayes. Jadi teorema Bayes ini adalah kejadian yang terpisah untuk yang B1, B2, yang gabungannya adalah ruang sampel S. Jadi rumusnya seperti ini. Saya langsung masuk contoh saja. Misal yang pertama, 3 orang dosen dicalonkan menjadi rektor sebuah perguruan tinggi. Ada Ahmad, Budi, ada Catur. Peluang Ahmad terpilih itu 0,3 atau 30% untuk Ahmad. Budi itu 0,5 atau 50%, Catur 0,2%. Bila Ahmad terpilih, maka SPP naiknya itu adalah 0,8%. 0,8, dan bila Budi yang terpilih, SPP naiknya adalah 0,1. Ini untuk Budi, yang ini untuk Ahmad. Bila Catur, 0,4. Setelah dilakukan pemilihan, ternyata SPP-nya udah naik. Tapi siapa rektornya masih belum diketahui, masih belum diinfokan, belum diumumkan. Maka kalian yang pertama lakukan adalah memisalkan, yang pertama kejadiannya apa? Rektornya yang terpilih. Maka itu adalah kejadian pertama. Kan tidak mungkin tiba-tiba SPP-nya naik dulu baru pemilihan rektor, kan enggak. Berarti kan SPP naik sesuai dengan rektor siapa yang terpilih.
Jadi kejadian pertama adalah kejadian pemilihan dari rektor. Karena itu yang pertama ini adalah kejadian pemilihan rektor. Ahmad 0,3, Budi catur. Kejadian yang kedua, SPP naik. Naikkan SPP. Kalau Ahmad berapa SPP naiknya, Budi berapa, catur berapa. Yang ditanyakan, kemungkinannya kira-kira catur bukan ya yang terpilih. Itu ternyata ketika catur kan 0,08. Berarti bagian bawah adalah semestanya. Ini ditotal dari semua kemungkinan yang adalah 0,37. Ternyata kemungkinannya adalah 8/37 atau 0,216. Ini lebih kecil dari 0,5. Maka kemungkinan besar bukan. Ini kan masih tebak-tebakan ya, maksudnya kemungkinannya iya atau tidak. Tapi secara persentase itu sangat kecil. Kemungkinannya bukan catur yang terpilih, karena di situ persentasenya hanya sekitar 22%. Misal nih, kemungkinan dapat A untuk matematika statistika kira-kira berapa persen? Oh, aku yakin 80% dapat A. Berarti kan dia yakin ya 80%, berarti kemungkinannya besar sekali. Tapi bisa A, bisa B, tapi dia yakinnya dapat A. Karena dia yakin sekali 80%. Jadi ambang batasnya kan biasanya 50%. Kamu yakin nggak? Oh, saya nggak terlalu yakin. Kayaknya 30% deh saya dapat A. Kenapa saya belum mengumpulkan tugas, misal. Banyak tugas yang belum dikumpulkan walaupun ujian saya tinggi. Misal seperti itu. 30% berarti dia nggak yakin dapat A. Berarti kan kemungkinannya kecil. Dan bisa jadi dia memang tidak dapat A. Satu lagi ditanya, kemungkinannya saya 50-50. Bisa A, bisa B. Kenapa? Karena ujiannya saya nilainya kurang bagus. Tugas ngumpul semua, tapi ujiannya dapat 60, ujian akhir saya nggak yakin bisa dapat 90. Paling nggak dapat 60 atau 50. Nah, berarti kan kemungkinannya bisa A, bisa B. Tapi dia setengah yakin saja, 50. 50-50 kan biasanya. Nah, karena itu ambang batas kenapa menggunakan 0,5. Karena biasanya kan keyakinan kita setengah ya, setengah dari total persentase yang ada. Karena itu menggunakan batasnya adalah 0,5. Karena yang ditanyakan adalah berapakah kemungkinan catur yang terpilih sebagai rektor. Kemungkinannya 22%. Kesimpulannya, ya kemungkinannya bukan catur yang terpilih, karena persentasenya kecil, walaupun mungkin bisa jadi catur yang terpilih. Misal ada nepotisme di dalamnya, padahal persentasenya kecil loh, kok bisa dia yang terpilih? Itu beda lagi. Tapi secara logik, secara matematik, nilainya ya persentasenya 22% dia terpilih. Jika yang ditanyakan Ahmad, yang di atas untuk membilangnya 0,24. Kemungkinan yang terpilih dari persentase atau nilai yang ada, paling tinggi ya Ahmad, 0,24 dibagi 37, berarti 24/37. Persentase Ahmad pasti lebih besar. Maka ya kemungkinan besarnya adalah si Ahmad. Jadi bisa yang ditanyakan itu bisa Ahmad, bisa Budi, tergantung. Untuk yang ditanyakan itu adalah pembilangnya, bagian atas. Bagian bawah adalah semestanya dari total kejadian yang ada. Contoh berikutnya. Dalam industri perakitan ada 3 mesin, M1, M2, M3, menghasilkan produk 30%, 45%, 25%. Produk yang sudah dihasilkan, M1, 2% itu cacat, rusak atau cacat. M2, 3%, M3, 2%. Diambil satu produk secara acak. Tentukan peluang bahwa yang cacat itu berasal dari mesin yang ketiga. Yang pertama kali terjadi adalah produk itu dihasilkan terlebih dahulu. Pasti, tidak mungkin kan? Loh, produknya langsung cacat gitu loh. Cacat dari mana? Padahal belum ada produk yang diproduksi, kan tidak mungkin. Pastinya produknya harus diproduksi dulu baru tahu apakah ada yang cacat atau tidak. Yang ditanyakan mesin yang ketiga, maka mesin yang ketiga 25%.
Ini adalah produk yang dihasilkan sebanyak berapa. Ini adalah kira-kira produk cacatnya yang dihasilkan berapa. Bagian bawah adalah total. Ini adalah produk yang dihasilkan 30%, 45%, 25%. Ini adalah produk yang dihasilkan, ini adalah produk cacat. Kalian bisa hitung sendiri, dikalikan, lalu dijumlahkan, nanti ternyata ini totalnya adalah 49. Ini totalnya 0, ya, 0,49. Hanya saja ini disederhanakan pastinya ini. Ini disederhanakan jadi 2. Ini masih belum saya hitung ya, hanya langsung menggunakan hasil yang ada. 25 dikali 2, 50. Bukan 10. Mungkin kemungkinan ini sudah penyederhanaan dari hasil yang sebenarnya. Disederhanakan jadi 10/49. Kalian bisa coba menghitung hasilnya. Jika yang ditanyakan mesin yang ketiga, jadi yang ditanyakan itu adalah yang di atas. Kemungkinan yang ada di bawah adalah kemungkinan dari semesta, keseluruhan data yang ada. Sehingga kemungkinannya itu, ini beda lagi ya, ini tidak dihitung, berarti sekitar 0, ya ini. 0, sekian lah, 0,2 sekian. Ini untuk teorema Bayes, jadi ada kaitannya dengan hukum perkalian. Hukum perkaliannya bisa saling terikat atau biasanya saling terikat ya ini antar kejadiannya. Dia menggunakan hukum Bayes. Untuk sisanya ini tinggal dibaca lagi. Untuk soal-soal yang ada kalian bisa coba-coba sendiri untuk persiapan UAS ya. Ini tidak saya jadikan tugas, tapi kalian bisa coba-coba sendiri untuk soal yang sudah ada di sini. Setelah ini nanti saya upload di e-learning. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi kita hanya menunggu UAS ya, menunggu UAS nanti jadwalnya saya infokan lewat WA group. Jadi hari ini hanya ini saja. Oke, terima kasih untuk keaktifannya selama semester ini. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Maaf jika ada salah kata ataupun sikap ya. Jadi semoga sukses untuk semuanya. Selamat mempersiapkan untuk ujian. Maksimalkan untuk hasil ujian kalian. Dan jangan sampai ketemu saya lagi di mata kuliah yang sama. Jangan sampai mengulang maksudnya. Oke. Oke, kalau ketemu di mata kuliah lain aja. Oke, sekian untuk matematika dan statistika. Semoga sukses untuk semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.